Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di kelas Python Pro kita. Eh, karena masih bertiga yang baru gabung, gimana ya? Soalnya kita masuk materi yang baru, teman-teman. Nah, seperti yang udah aku share sebelumnya, itu pelajaran kita di hari ini tentang modul Turtle di dalam Python. Nah, modul Turtle itu sendiri adalah salah satu modul bawaan yang tersedia di dalam Python. Nah, modul Turtle, kalau teman-teman kemarin udah belajar yang namanya modul random untuk menampilkan angka cat, kemudian ada juga modul time untuk menampilkan waktu. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar modul Turtle untuk bikin gambar grafis. Nah, oke. Aku takutnya kalau yang telat nanti ketinggalan materi. Jadi, bentar ya. Kita tunggu sampai bentar, aku cek dulu. Baru 6 orang. Bentar ya. Ya, Facebook, share, share, Bahtiar. Oh, oke. Berarti kalau untuk materi pokoknya aku bakal bahas sambil nunggu teman-teman yang lain nanti. Nah, setidaknya aku bakal kasih overview dulu. Kira-kira apa aja yang bakal kita pelajari di hari ini. Nah, hari ini kita belajar puzzle. Nah, kalau teman-teman lihat di screen, itu ada gambar kapal, kemudian ada gambar ombak. Nah, ada gambar kapal. Nah, kebetulan gambarnya, aduh, jarum. Nah, gambar bendera itu warna biru muda. Kemudian tiangnya hitam dan kapalnya hitam. Nah, kalau teman-teman perhatiin si ombaknya warna ungu. Nah, ini bisa kita bikin di dalam Python memakai codingan dan memakai modul Turtle. Nah, kita balik lagi. Standar library Python. Modul-modul yang udah tersedia di dalam Python. Nah, pertama ada modul random, kemudian modul time. Nah, ini udah teman-teman pelajari. Nah, di hari ini kita masuk si Turtle alias bikin gambar grafis. Nah, kira-kira overview-nya hari ini kita bakal belajar tentang itu, teman-teman. Ntar aku cek dulu. Eh, Ini tinggal 2 orang. Ntar ya. Hmm. Oke, kalau bahas tentang gambar grafis, nah ada teori dulu teman-teman sebelum kita masuk ke dalam codingan turtle-nya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di screen itu ada sebuah gambar. Nah, dia ini gambar si kura-kura. Nah, kalau kita perbesar si kura-kura ini sampai besar, nah kita bakal melihat ada kotak-kotak.
kotak-kotak seperti ini. Nah, sama halnya ketika teman-teman ngambil foto gitu. Foto, terus teman-teman zoom, kan kayak, wah pecah gambarnya gitu. Nah, sebenarnya bukan gambarnya yang pecah. Tapi, kalau kualitas fotonya rendah, maka pikselnya akan kelihatan. Jadi kotak-kotak yang teman-teman ibaratkan, wah pecah gambarnya gitu. Itu adalah piksel. Jadi piksel itu adalah bagian terkecil dari sebuah grafis atau dari sebuah gambar. Nah, gambar yang bisa kita lihat dengan mata kita ini itu terdiri dari piksel-piksel yang disusun. Nah, koleksi atau susunan piksel itu kita sebut dengan bitmap. Sehingga bisa kita lihat gambar secara keseluruhan. Nah, itu teori untuk piksel. Nah, ini misalkan kan gambar kotak-kotak sampai kita perbesar gambarnya. Nah, ada bagian terkecilnya. Nah, lalu kalau kita bahas tentang grafis, nah, grafis itu pasti erat hubungannya dengan warna. Nah, di dalam Turtle, teman-teman bakal menggunakan warna. Nah, warna itu kita akan pakai bahasa Inggris, karena bahasa pemrograman itu erat dengan bahasa Inggris. Jadi nanti misalkan mau warna merah, hijau, biru itu kita bakal bikin dalam bahasa Inggris yang dijadikan string alias pakai kutip. Nah, itu nanti kita bakal bekerja dengan warna juga. Nah, kalau teman-teman perhatiin itu di screen, kita bakal belajar nih. Sebelum kita bikin gambar yang kompleks, kita bakal bikin gambar yang sederhana dulu. Jadi, kayak misalkan gambar persegi, habis itu gambar segitiga. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, ada panah yang bergerak, kayak gitu. Nah, panah itu kita sebut dengan si turtle, alias si kura-kura. Atau si eksekutor, atau si mouse kita. Nah, kalau untuk bikin gambar, bedanya di dalam Python itu, dia selalu atau defaultnya, dia bakal kalau bikin gambar nih, kursor alias si turtle yang bergerak tadi, si panah itu, dia selalu menghadap ke arah kanan, teman-teman. Jadi dia selalu jalan program tuh ke arah kanan. Jadi kalau misalkan kita punya screen, nanti di platform, seperti ini kan kotak. Nah, kalau kita mau bikin gambar, dia akan bergerak ke kanan secara defaultnya. Tapi dia bisa diubah. Misalkan mau bergerak ke arah kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu perlu kita atur lagi. Tapi kalau dia nggak kita atur, dia bakal selalu menghadap ke kanan. Nah, jadi si screen ini ibaratnya itu adalah kalau teman-teman belajar di matematika ada garis XY gitu. Nah, jadi dia garis sumbu XY. Nah, seperti ini. X-nya adalah garis yang horizontal, Y-nya adalah yang vertikal. Jadi dia bakal menuju ke arah X atau ke sebelah kanan kalau bikin gambarnya selalu default. Nah, itu ada beberapa eh, fakta-fakta terkait tentang si turtle. Lalu, gimana sih menggunakan modul turtle di dalam program kita? Nah, kalau kemarin teman-teman udah belajar cara menghubungkan modul. Nah, salah satunya kan ada kita pakai from, apa nama modulnya, kemudian kita import pakai all atau alias bintang. Nah, bintang ini all kita panggilkan from turtle import all. Nah, kalau kita udah kita hubungkan pakai ini, kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di dalam turtle. Nah, beberapa fungsi yang ada di dalam turtle seperti yang ada di screen. Nah, aku karena udah ngirim ke teman-teman, nanti teman-teman bisa cek lagi nih perintah-perintah yang ada di Turtle. Pertama, forward. Forward di dalam kurung itu berapa pixel yang mau kita jalankan. Nah, kalau aku langsung gambarkan ya, biar teman-teman lebih jelas. Kita from Turtle import all. Tadi ada satu fungsi pertama itu adalah forward. Forward. Nah, buka kurung, katanya di dalam ini kita bisa ngisi banyaknya pixel.
Misalkan nih, kalau bikin suatu persegi panjang, kan ada namanya sisinya 100. Nah, berarti forward ini kita bikin sisi gitu. Jadi yang 100 itu adalah si forwardnya. Kita contohkan. Nah, ini aku bikin contoh forward 100. Teman-teman perhatikan karena dia sebentar muncul terus hilang lagi nanti. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu ada garis yang ke arah kanan. Nah, forward itu adalah berarti maksudnya menjalankan sepanjang 100 pixel. Nah, itu kelihatan. Kemudian ada lagi perintah namanya left, right. Nah, left, right. Left, right ini itu adalah membelokkan si forward kita. Misalnya contoh. Nah, sebelum itu di dalam kurungnya ini bukan berapa panjang left-nya, tapi berapa sudut yang mau kita belokkan. Satu lagi sebelum agar gambar. Nah, aku lihat di bawah dulu. Ada color. Nah, color ini kita bisa ngasih, kalau teman-teman lihat tadi, si gambarku itu garisnya warna hitam. Nah, kita bisa ubah warna ini jadi warna yang lain. Itu bisa pakai color. Jadi lihat dulu, nanti aku bakal praktekkan semua yang dari sini. Left, right, itu isinya adalah derajat sudut yang mau kita putar. Color isinya adalah misalkan yang bahasa Inggris tadi red. Kemudian ada satu hal yang paling penting. Kalau kita bikin gambar, kalau teman-teman perhatiin nih, aku jalankan tadi ya. Nah, gambar kita itu hilang. Dia muncul terus hilang gitu. Ya, sekedar itu. Nah, kita ingin kalau kita bikin gambar, gambarnya bakal tetap ada di layar. Nah, kita bisa pakai si fungsi yang namanya exit on click. Yang gunanya agar gambar kita tetap ada di layar. Jadi aku pakai exit on click. Aku jalankan. Nah, tadi yang pas dijalankan dia bisa hilang, sekarang dia udah muncul. Nah, tadi ada color. Kita bahas color aja dulu. Maka color, buka kurung, aku mau kasih warna misalkan red, warna merah. Nah, dia berganti warna jadi warna merah. Nah, kalau teman-teman mau kasih warna, kasihlah warnanya sebelum kita menjalankan perintah. Oh, kalau forward nih artian kamu udah jalankan bikin gambar gitu. Nah, jadi taruh sebelum kita bikin gambar. Gimana kalau kita taruh dia, kita udah bikin gambar, baru kita set. Nah, warna kita nggak berubah. Yang berubah cuma si panah yang terakhir. Nah, makanya kalau mau kasih warna, kita bikin sebelum kita mau bikin gambarnya. Jadi kalau forward itu tugasnya bikin gambar. Oke. Terus ada left dan right. Nah, left itu udah pasti kiri. Nah, di dalam kurung ini itu adalah sudut, teman-teman. Kita contohkan aja deh. Kalau sudut persegi, kalau secara matematika kan sudut persegi itu adalah sudut siku-siku 90 derajat. Nah, coba deh kita belokkan. Jadi kita contohkan left 90. Nah, teman-teman perhatiin gambarnya. Atau aku perbesar aja bentar. Eh, besar kali lah. Nah, bentar. Nah, satu lagi itu ada pen size. Nanti juga bakal aku bahas. Pen size itu kita mengubah si eh garis kita atau kita pensil kita tuh jadi lebih tebal. Aku balik lagi 5 lah. Nah, si left tadi, kalau dijalankan, kalau teman-teman lihat, kalau tanpa left, nah, kalau tanpa left, panahnya kan tetap ke arah kanan. Berarti dia garis lurus.
Tapi setelah aku tambahkan left, si kura-kura alias si turtle itu dia berbelok ke arah kiri dari si arah kanan. Maksudnya coba teman-teman posisikan diri teman-teman menjadi gambar tadi. Nah, kalau kursornya menghadap ke kanan, kemudian dia belok ke kiri, berarti dia akan mengarah ke atas. Nah, jadi left itu fungsinya hanya untuk membelokkan, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin bikin gambar kayak persegi gitu. Tadi kan persegi udah bikin sisi ininya. Terus kita mau bikin sisi yang ke atas gitu. Nah, gimana caranya? Kita udah left kan, tapi kita belum bikin garis ini. Nah, kalau mau bikin menjalankan, kita pakai lagi sih forwardnya. Di aku tambahin forward. Nah, aku tambahin di bawah forward. Lalu dia akan jadi, nah, jadi garis ke atas. Jadi tujuannya forward itu jalankan. Jadi si garis akan jalan sepanjang yang ditentukan di dalam kurungnya. Kemudian left, katanya berarti dia akan berbelok ke arah kiri. Kalau right, ubah. Nah, dia akan berbelok ke arah bawah jadinya, alias dia belok ke kanan. Nah, itu untuk fungsi yang ada di sini. Kemudian, misalkan nih, kita ingin melanjutkan jadi sebuah persegi, Kak. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kita ubah tetap ke atas ya. Kita ke atas saja. Nah, sekarang kita baru kayak gini, baru dua sisi. Jadi kita satu lagi maunya sisi yang ini, terus kita tambahkan juga ke bawah. Nah, berarti yang kita butuhkan, kita mau menggambar ke arah ini, berarti kursor perlu kita belokkan lagi. Nah, kalau gini, kursornya menghadap ke atas, kalau belok kiri, dia akan hadap ke sini. Berarti kita butuh left. Left lagi 90. Nah, kita jalankan. Nah, dia udah belok ke arah kiri ini. Nah, baru kita tambahkan forward sesuai tadi sisinya sama ya. Terus dia akan jalan. Nah, kita ingin si kursor belok ke bawah agar dia bisa bikin garis ke bawah. Nanti kita belokkan lagi left 90 lagi. Nah, kita tambah si forward di bawahnya lagi. Nah, jadilah kita bikin sebuah persegi dari hanya menggunakan fungsi forward dan left. Nah, jangan lupa agar gambar kita tetap ada di layar, itu pakai terakhir kali harus di terakhir, itu adalah exit on click. Nah, oke. Untuk sampai sini, kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak, aku lanjutkan dulu. Oke, itu untuk persegi. Kalau untuk persegi, kita udah tahu bahwasannya sudutnya adalah 90 derajat. Nah, gimana kalau ini ya, pen size tadi tambahan itu fungsinya untuk memperbesar si pensil kita. Kemudian circle ini untuk bikin lingkaran. Nah, gimana bikin circle? Jadi sebelum kita masuk sudut, kita bikin dulu circle. Contoh. Nah, ini aku bikin persegi tadi. Gimana kalau aku bikin si circle? Circle, misalkan, nah kalau bikin lingkaran, kita pakai namanya circle. Circle, lalu dalam kurungnya adalah jari-jari lingkarannya. Misalkan aku jari-jari lingkaran 10. Kita jalankan. Nah, dia bakal bikin lingkaran. Atau jari-jarinya 100. Nah, gitu. Ini kebetulan layar kita terpotong. Jadi, circle 100. Dia bakal bikin gambar. Gambar lingkaran.
Itu tambahan fungsi tadi. Nah, setelah tadi kita persegi ya, persegi. Nah, persegi teman-teman tahu bahwasanya persegi itu adalah sudutnya 90 derajat. Nah, gimana kalau sudut yang lain, misalkan segitiga atau segi 5, segi 6, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, sudut yang akan kita bahas itu adalah sudut yang ada, misalkan kayak gini, kita mau bikin gambar segitiga. Nah, gambar segitiga yang diketahui sudutnya adalah 60 derajat tiap-tiap si sudutnya. Nah, kalau kita mau bikin gambar, kita bikin gambar di Python, berarti kita bikin gambarnya kayak gini dulu. Kan gitu. Bisa pakai forward, misalkan forward 110. Kita contohkan langsung bikin gambarnya. Kita mau bikin gambar segitiga. Ya, segitiga. Nah, tadi mau bikin gambar segitiga berarti kita harus bikin dulu. Ya, fokus. Pensil. Nah, kita jalankan kan bikin garis lurus dulu. Berarti kita di bawahnya kita forward. Forward tadi 110. Oke, kita jalankan. Udah bikin garis. Terus kita mau kalau si segitiga berarti gambarnya bakal kayak gini. Kan kayak gitu. Anggaplah ini lurus ya. Nah, ini kita butuh left tadi untuk membelokkan si kursor kita ke arah kiri. Berarti kalau ke arah kiri dia bakal ke atas. Tapi kita belum tahu nih sudut yang bakal kita pakai. Kalau tadi si persegi kita udah tahu bakal pakai 90 derajat. Tapi kalau segitiga gimana? Nah, sudut segitiga tadi adalah yang di dalamnya adalah 60 derajat. 60 derajat. Nah, kalau ada soal kayak gitu, sudut yang mana yang bakal kita pakai? Nah, untuk bikin gambar di turtle, sudut yang dipakai adalah sudut terluar. Jadi, bukan sudut yang di dalam. Coba kita lihat dulu. Berarti misalkan left dan right tadi, kita mau belokkan nih si kursor ke atas. Yang bakal kita pakai bukan sudut yang 60 derajat ini, tapi adalah sudut terluarnya. Jadi kalau ini garis lurus, ini adalah sudut 60. Nah, kita bakal pakai sudut yang di luar ini. Berapa sudut yang di luar? Nah, secara matematika, kalau teman-teman udah belajar, sudut garis lurus itu adalah 180 derajat. Nah, untuk menentukan sudut terluar dari bangunan yang bakal kita bikin di turtle, itu 180 derajat dikurangi dengan sudut yang ada di dalam atau yang kita ketahui di dalam. Nah, kalau nanti udah dapat berarti 120. Nah, 120 inilah sudut yang akan kita pakai untuk dileskan. Nah, untuk teman-teman agar mudah, misalkan aku ragu nih, mau mengkurangkan left-nya berapa gitu. Nah, jadi pakai kayak gini aja. Kita bisa pakai matematika di dalam left. 180 dikurang dengan 60. Nah, coba kita tes. Kira-kira sudutnya udah kayak gimana? Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini si kursornya udah rencong ke arah kiri gitu. Rencong ke arah sini. Nah, kita tambahkan si forwardnya lagi. Forward dengan sisi yang sama. Forward, forward 110. Nah, coba kita tes. Nah, dia udah bisa bikin sisi segitiga yang kedua. Nah, kalau untuk yang ketiga, kita juga gitu. Berarti sudutnya masih left 180 dikurang 60. Ini kita forwardkan lagi. Forward. Kita jalankan, dia jadi kayak gini. Nah, berarti segitiga kita udah jadi.
Nah, gimana kalau misalkan seperti sudut si segi 6? Nah, kita juga bisa itu, yang penting kita harus tahu dulu sudut yang terluarnya berapa gitu. Kalau si segi 6 di sini, kalau kita lihat sudut terluarnya, kita gariskan lurus. Nah, sudut terluar yang dipakai adalah sudut yang kurang dari 90 derajat ini. Nah, kalau misalnya diketahui sudut di dalamnya, berarti kita kurangi 180 dikurang sudut terdalam. Tapi kalau udah sudut terluar yang diketahui, berarti kita tinggal pakai aja. Nah, ini dia udah diketahui sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, nanti misalkan berapa sisinya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti teman-teman bakal bikin forwardnya sebanyak 6 kali. Nah, kita bisa bikin gambar di tempat yang sama. Misalkan kayak bikin segitiga awalnya adalah warna merah. Kemudian kedua kita ubah lagi warna biru. Nah, kita bisa bikin. Berarti ada dua segitiga. Berarti segitiga pertama warnanya merah. Habis itu kita ingin segitiga kedua warnanya biru. Nah, aku copy aja ini dulu. Set. Kita ganti segitiga kedua dengan warna blue. Nah, untuk hal kayak ini, dia bakal menimpa segitiga yang di awal. Oke, aku kelebihan. Kita pakai. Nah, kalau gini, dia udah bisa bikin dua segitiga yang saling menutupi. Nah, kita bisa copy aja yang tadi kita ganti warnanya. Kemudian, kalau misalkan gambarnya belum ketutupan si merah tadi, berarti kita perlu menambahkan dia beloknya. Jadi, kalau logikanya, bentar, kayak gini. Copy dulu. Nah, jadi kursornya menghadap ke arah rencong gini. Belum. Nah, sedangkan default kita bikin turtle itu adalah garisnya menghadap ke arah kanan. Nah, jadi kita ingin kalau bikin gambar yang kedua, dia harus kayak gini. Jadi perlu kita leftkan lagi satu kali, baru bikin gambar yang kedua. Hanya seperti itu tadi. Ya, aku cek dulu lagi. Nah, untuk sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum pengerjaan tugas. Aku cek lagi ya, aku ingatkan. Nah, di Turtle kita pakai fungsi forward untuk jalankan atau bikin gambar kita sepanjang berapa. Kemudian left, left dan right itu isinya adalah sudut. Kemudian ada color. Nah, ini string dari warna color dalam bahasa Inggris. Kemudian exit on click itu letaknya terakhir agar nanti gambar kita tetap ada di layar. Kemudian ada namanya pen size untuk mengubah ukuran si pensil kita. Kemudian juga ada circle untuk bikin jari-jari. Nah, oke, kalau gitu silakan teman-teman ke modul 4. Modul 4 ambil lesson pertama. Nah, ini untuk yang aku sebutkan tadi, silakan teman-teman sesuaikan aku. Nah, sesuaikan untuk gerakan kura-kura ke depan sebanyak n pixel. Nah, itu kan tadi kalau menjalankan kura-kura sebanyak n pixel, itu pakai forward. Nah, putar kiri, terus silakan teman-teman isikan. Oke, nanti kalau ada kendala, panggil aja atau silakan di chat.
Oke, Kayla tadi bertanya, berarti pakai matematika. Nah, kalau untuk bikin sudut, berarti kita pakai konsep dalam matematika. Sebentar untuk nomor 3. Aku cek ya. Tes, tes. Oke. So. Nah, oke. Coba Edsel lihat. Nah, apakah sudutnya udah 90 semua nggak? Si left-leftnya itu. Nah, karena kan persegi sudut siku-siku adalah 90. Oke, bentar Danis. Berarti kamu samakan left-nya. Left-nya 90 tadi. Danis. Oke, pen size 10, color blue. Nah, kamu tinggal itu katanya setelah eksekutor telah selesai, gambar harus tetap berada di layar. Nah, kalau gambar tetap ada di layar, kita pakai apa tadi fungsinya? Aku lihatkan lagi fungsinya. Nah, kita pakai, ya benar, Danis, exit on click. Nah, jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya.
Oke, untuk Izan dan Kaila. Nah, aku ingatkan lagi, kalau untuk persegi, teman-teman, itu pasti sudutnya 90 derajat. Nah, jadi left-nya silahkan diganti ke 90 kalau untuk bikin persegi. Kalau Kaila udah 90. Oke, udah. Oke, Excel juga. Kalau misalkan kita mau gambar kita tetap ada di layar, kita pakai fungsi apa? Nah, itu kamu tambahkan di terakhirnya nanti. Oke, kalau untuk bikin lingkaran, tadi kita pakai fungsi namanya circle. Nah, kemudian baru jari-jarinya di dalam buka kurung circle-nya. Oke, bentar. Nah, Kaila, di soal itu kan ada bilang setelah eksekutor telah selesai, gambar harus tetap berada di layar. Nah, dari penjelasanku tadi, kira-kira kita pakai fungsi apa agar gambar tetap ada di layar? Apa Kaila masih ingat? Oh, bentar, Danis. Nah, ya benar, exit, on click, kemudian jangan lupa pakai buka kurung dan tutup kurungnya, yang menandakan itu adalah sebuah fungsi. Oke, nanti kamu tambahin di terakhir. Oke, bentar Felix. Danis dulu. Danis tadi nomor. Oke. Hmm. Nah, Danis di lingkaran pertama, kamu bikin colornya pink. Nah, kita set warna itu sebelum kita bikin gambar. Jadi, color pink itu sebelum si circle pertama. Jadi, kamu pindahkan. Nah, gitu juga color orange itu di atas si circle yang kedua. Jadi, bikin
set dulu warnanya, baru kita bikin si lingkaran pakai circle. Jadi kayak kita udah isi tinta pena kita nih, baru kita bikin gambar. Nah, jadi gitu. Jangan kita gambar dulu, baru kita isi tinta. Nah, gambar kita tadi nggak sesuai warna yang kita bikin dong gitu. Nah, gitu logikanya. Nah, yang pink oke, yang oranye belum. Yellow juga, lime juga. Jadi, atur colornya sebelum bikin si circle. Nah, satu lagi, pen size itu letak paling atas. Kita set dulu, kita pena kita mau besar nih gitu. Oke, kamu udah pen size-nya 2 kali ya. Jadi cukup aja 1 kali paling awal. Oke, Felix. Oke, pen size 15. Oke, lebar garis 15. Color. Nah, color warna biru muda itu colornya adalah light blue. Oke, forwardnya udah 100. Nah, coba cek lagi. Nah, oke. Oke, pengerjaan tugasnya 5 menit lagi, teman-teman. Oke, Kayla, Kwanto. Oke, Kayla untuk nomor 5. Nah, coba Kayla klik yang bagian tips di soal nomor 5. Nah, itu kan ada. Diketahui sudut yang ada di dalam adalah 60. Nah, berarti kalau kita mau tahu sudut di luar, sudut garis lurus adalah 180. Nah, bukan 100. Jadi, untuk dapatkan sudut di luar, 180 kita kurangi dengan 60. Nah, ini kamu ubah 100-nya jadi 180.
Felix untuk oke, untuk nomor. Nah, untuk nomor 6 itu berarti ada, kita lihat di bagian soal di bawah kali. Nah, itu ada ketentuannya, teman-teman. Pertama, jari-jari 50, lebar garis 10. Oke, udah atur lebar garis. Nah, lebar garis ini untuk semua ya, 10. Kemudian urutan warna. Pertama, pink. Berarti kita atur baik pen size dulu, baru pink. Kemudian bikin si lingkarannya. Nah, itu untuk pink. Kemudian warna setelahnya adalah orange. Di color orange. Nah, lalu circle lagi. Habis itu ada kuning. Baru kuning yellow. Nah, ingat, kita atur dulu tinta kita, baru kita gambar. Nah, jangan lupa nanti di terakhir kita pakai exit on click-nya. Oke, aku cek. Nah, untuk teman-teman, Edsel sama Kaila, nomor 6, aku bantu untuk logikanya. Pertama, seperti biasa kita from turtle, import semua. Nah, katanya kita cek di soal, lingkaran jari-jari 50, lebar garis 10. Nah, kita set dulu, pena kita lebarnya 10. Kok lebar? Pen size 10. Kemudian jari-jari 50 dengan urutan pink dulu. Berarti kita harus atur dulu warnanya. Warna pink. Kemudian kita circle, bikin lingkaran baru dengan jari-jari 50. Habis itu warna yang orange. Orange. Nah, circle lagi 50. Habis itu color yellow. Nah, kita circle kan lagi 50. Habis itu warna lime. Lime. Kita circle 50. Nah, terakhir jangan lupa pakai exit on click. Gitu. Oke, udah 5 menit dari pengerjaan tadi. Oke, Danis. Oke, Danis tadi udah selesai sampai nomor 6 ya? Ntar aku cek. Oke, kamu. Nah, coba deh. Oh, penanya berapa nih? Oh, pulpen 2 pixel. Udah. Sisi 100. Warna hijau. Nah, warna hijau, oh, Danis. Bukan lime. Hijau, green-green. Oke, udah ya teman-teman. Nanti ya, oke, Kaila. Satu lagi aku cek dulu. Nah, Kaila tambahkan terakhir itu exit on click.
Kan, bentar, aku cek pen size-nya 10, Kayla. Pen size itu 10. Pen size-nya 10. Diubah dari 15 ganti ke 10. Nah, udah. Nah, oke. Oke, teman-teman udah selesai semuanya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya itu. Nah, kalau tadi teman-teman udah tahu tuh pakai forward, pakai left, pakai right. Nah, ada lagi nih teman-teman. Namanya adalah begin fill, end fill, pen up, pen down, go to. Nah, jadi si hmm, mereka ini sepaket gitu. Kalau kita pakai begin fill, berarti kita juga bakal pakai end fill. Nah, pen up, go to, dan pen down itu dia juga sepaket. Nanti bakal kita pakai. Nah, pertama kita bakal pakai begin fill dan end fill dulu. Misalkan kayak tadi. Nah, ya aku contohkan. Hmm, nah, misalkan di si persegi kita tadi. Oh, ini aku belum atur. Left 90. Left 90. Nah, aku mau warna color green. Nah, contoh kayak tadi ya. Nah, kita punya gambar. Nah, kita bisa ngisi gambar kita dengan warna di dalamnya dengan cara kita pakai fungsi begin fill. Nah, asalkan teman-teman perhatiin dulu tulisan begin fill, kemudian ada end fill. Nah, cara pakainya, nah, gambar kita awalnya kayak gini. Kemudian aku bakal menaruh begin fill sebelum mulai pena di menggambar gitu. Sebelum kita mulai menggambar. Berarti sebelum si forward. Aku taruh begin underscore fill kurung. Nah, terakhir selesai kita menggambar itu ada di sebelum exit on click gitu kan. Nah, aku taruh end fill di sini. Nah, pas aku jalankan, nah, gambar kita yang tadinya kosong, kita bisa ngisi langsung sesuai dengan warna yang kita set di awal. Nah, itu begin fill sama end fill penggunaannya. Nah, kalau di lingkaran gimana, Kak? Misalkan mana, aku cek dulu lingkaran. Nah, misal contoh kayak gini deh gitu. Aku mau pakai begin fill dan end fill agar tiap-tiap ini jadi punya warna. Warnanya keisi di lingkarannya. Berarti aku bakal si begin fill sebelum bikin circle. Begin fill, terus end fill. Nah, kita contohkan dulu. Nah, itu tadi udah keisi. Nah, kita bisa menambahkannya di lingkaran yang lain. Begin fill. Nah, jadi yang kita taruh begin fill itu sebelum kita mulai menggambar. Sedangkan end fill kita taruh setelah kita selesai dengan perintah menggambar. Nah, kenapa aku nggak taruh di atas color? Karena yang bikin gambar itu kan adalah si circle. Kalau di persegi tadi yang bikin gambar adalah forward sama left-nya gitu. Nah, ntar aku begin fill, kita end fill juga, juga begin fill, end fill. Nah, aku jalankan, dia akan ngisi warnanya. Lingkaran kita bisa.
ada isian. Nah, itu untuk begin fill dan end fill. Lalu gimana untuk mana dia tadi? Untuk pen up, pen down, sama go to. Nah, mereka ini sepaket. Mereka bertiga. Nah, aku contohkan di contoh kayak gini. Kita punya gambar si persegi. Kemudian kita mau bikin gambar lain, tapi dia nggak boleh saling menutupi gambarnya. Kalau gambar yang si circle teman-teman yang bikin tadi, itu kan gambarnya menutupi gambar sebelumnya. Nah, kita ingin gambar ini dia berbeda posisinya gitu. Nah, kita bisa dari satu gambar, misalkan ini adalah persegi. Nah, habis itu aku ingin bikin gambar sebuah lingkaran. Lingkaran. Misal aku bikin gambar lingkaran dulu deh. Color lingkarannya warna merah. Kemudian circle-nya 50. Nah, kalau kayak gini, bikin dua gambar, kalau defaultnya kan seperti ini. Kemudian ada lingkaran. Nah, dia langsung di posisi yang sama dengan si gambar kita yang di awal. Karena titiknya masih sama, titik mulainya sama gitu. Sama-sama di titik 0,0. Ntar aku kasih begin fill aja biar bagus. And fill. Nah, tuh, dia kayak gini. Karena titiknya sama-sama di titik 0,0 untuk mulai gambar. Gimana kalau kita pindahkan, aku mau lingkaran ini di posisi yang lain gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita bakal pakai si pen up, go to, dan pen down. Jadi, ibaratnya kayak gini. Awalnya kita gambar si persegi gitu. Nah, saat kita mau gambar persegi, copy dulu. Nah, gambar persegi ini, aku ingin bikin lingkaran bukan di posisi yang sama, tapi misalkan aku bakal bikin lingkaran di atas ini, gitu. Atau di sebelah sini, atau sebelah bawah, atau sebelah sini. Nah, kita bakal pakai pen up dulu. Dalam artian, kayak gini. Mana, bentar. Ini kita udah bikin nih si persegi. Berarti kurs pena kita masih ada di layar. Nah, agar kita bisa pindah ke posisi yang lain, kita butuh angkat pena gitu. Nah, angkat pena tuh si pen up tadi. Berarti pen up, angkat pena gitu. Nah, berarti kita nggak meninggalkan jejak tinta ketika kita pindah. Berarti penanya diangkat. Nah, baru habis itu ditanya mau ke posisi yang mana gitu. Mau ke posisi yang sebelah sini, 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 atau yang mana. Nah, posisi itu kita tentukan pakai fungsi eh, si goto buka kurung, kemudian ada koordinat X, koordinat Y. Nah, kayak gini gimana? Oke, kita lihat dulu. Jadi, di dalam bikin gambar, tadi kita bakal pakai sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi tuh, kita punya layar bikin gambar kan, layar kita peta kayak tadi. Nah, ternyata kalau teman-teman perhatiin, kenapa misalkan gambar kita yang ada kayak saling saling apa saling tindih gitu tadi. Nah, kan di titik yang sama. Nah, titik ini adalah 0,0, teman-teman. Saya aku contohkan dulu yang tadi. Nah, jalan kayak gini, dia tindih itu di titik mulai gambar. Nah, titik mulai gambar ini itu adalah titik 0, bentar, mana kursorku? Udah mati. 0,0. Nah, jadi kalau kita bikin garis atau sumbu X ya, dia kayak gini. Nah, ini 0,0. Berarti kita mau pindah kemana gitu. Kalau kita mau pindah ke kanan atas, berarti kalau dalam matematika, semakin ke kanan, X akan positif. Kemudian kalau Y-nya di atas, kalau dia di posisi ini, Y-nya juga positif. Kalau dia di bawah, X-nya tetap
positif karena dia sebelah kanan, sedangkan Y kalau di bawah itu adalah negatif. Berarti X, min Y kalau di bawah sini. Nah, kalau di kiri atas, Y-nya positif karena dia di atas, berarti Y positif. Nah, kalau X kalau ke kiri itu jadi negatif, kalau ke kanan yang positif. Sedangkan kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, jadi kalau di sini sebelah kiri atas, X-nya akan negatif karena dia di sebelah kiri. Kalau dia di bawah, sebelah kiri bawah, si X ini negatif. Dia kiri. Nah, Y di bawah juga negatif. Berarti min Y. Nah, kalau teman-teman mau pindah ke arah kanan atas, berarti X, Y kita harus positif. Kalau mau pindah ke arah kiri atas, berarti si X kita adalah negatif. Nah, kita coba. Tadi misalkan kita punya gambar. Nah, gambar kita adalah si satu persegi, satu lingkaran. Jadi kita pindah dulu, kita angkat penanya sebelum bikin gambar kedua pakai pen down. Kok pen down? Pen up dulu. Pen up, kemudian baru kita pergi ke posisi. Nah, misalkan aku mau pergi ke posisi kiri atas, berarti min X, Y. Nah, go to. Nah, X kita harus negatif. Misalkan aku kasih X-nya min 100. Kemudian Y-nya positif. Misalkan min 100 dan 100. Contoh kayak gitu. Kemudian, kalau kita udah pindah posisi, berarti pena kita udah ke sana gitu. Nah, kita udah pakai GoTo alias pena kita udah ada di sini. Tapi pena kita masih keangkat. Agar kita bisa menggambar, kita perlu turunkan pena ke layar. Berarti tadi pakai pen up, pena kita di awang-awang gitu. Nah, pas kita mau nulis ke bawah, kita harus pakai fungsi pen down, alias turunkan pena kita gitu. Nah, baru di setelah go to, kita pakai pen down. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, teman-teman lihat, dia di kiri atas dari titik 0,0. Nah, kalau mau ke atas lagi, nanti nilainya bisa diperbesar gitu. Misalkan 150 gitu. Nah, dia kan ada di sini. Coba kalau misalkan kita mau ke sebelah kanan atas, berarti lebih positif. Semuanya positif. Kita jalankan. Nah, lingkarannya di atas. Kalau mau ke bawah, sesuaikan dengan X, Y sesuai dengan posisi sumbunya. Posisi titiknya di dalam sumbu. Nah, itu untuk si GoTo. Jadi dia sepaket, teman-teman. Kalau teman-teman pakai begin fill dan end fill tadi, nah dia sepaket. Si begin fill sama si end fill-nya. Nah, begin fill ditaruh sebelum kita menggambar, end fill ditaruh setelah kita selesai menggambar. Kalau pen up, go to pen down, dia tuh sepaket. Kita angkat pena sebelum kita menggambar ke posisi yang lain, kemudian kita tentukan posisinya di mana, baru kita turunkan pena kita. Nah, baru bikinlah gambar yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Nah, oke, untuk itu dulu, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ini aku lihat yang ini dulu deh. Nah, untuk yang kayak gini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau enggak, coba kita cek dulu di slide apa aja. Nah, kayak gini, misalkan dia bikin 3 buah gambar gitu. Nah, dia pergi dulu penanya, pen up, go to, pen down. Nah, sepaket nih kan. Nah, dia pindah dulu ke posisi sesuai dengan soal. Katanya posisinya segini, berarti
kita mulai menggambar untuk lingkaran kuning di posisi ini. Misalkan bikin lingkaran. Nah, kita pakai begin fill sebelum circle-nya dan end fill sesudah. Ini untuk lingkaran kuning. Nah, lingkaran hijau pindah lagi pakai pen up, go to, dan pen down. Nah, baru kita mulai menggambar pakai begin fill dan baru circle. Nah, gitu juga untuk lingkaran yang ketiga. Jadi posisinya beda-beda, teman-teman. Karena kita udah atur posisinya sebelum mulai menggambar. Oke, kira-kira ada ditanyakan dulu sebelum teman-teman silahkan praktek. Oke, kalau enggak, teman-teman bisa pindah tadi yang di tugasnya, pindah ke tugas yang kedua. Nah, ini ada beberapa teori. Nah, itu silakan sesuaikan dengan apa yang udah teman-teman dengarkan dari penjelasanku tadi. Cek. Oke, Ciara udah sampai nomor 4. Oke, nah untuk nomor 4 ini, yang bakal Ciara ubah itu adalah yang di bawah ubah fungsi. Nah, di bawah si baris ke-11. Nah, kalau mau lihat parameternya, Ciara bisa bisa lihat di bawah soal itu ada parameter kapal. Nah, di sini Ciara bisa cek sesuaikan. Kalau sekarang, kalau Ciara jalankan itu gambarnya baru gambar bendera aja. Nah, sedang panahnya udah ke bawah. Nah, berarti yang tinggal adalah bikin tiang. Bentar. Bikin tiang, mana dia penaku? Oke. Nah, bikin tiang. Bikin tiangnya sepanjang 30. Berarti nanti di bawah ubah fungsi ini, cara tambahkan codingan forward 30 gitu. Forward 30. Nah, baru tiangnya. Nanti Ciara mau ke arah mana dulu bikin gambar? Mau ke arah kanan, mau ke arah kiri, itu terserah nanti. Kalau mau ke arah kanan, nanti Ciara belokkan ke arah yang sesuai dengan kursornya. Nanti baru forward 105. Nanti sesuaikan sudut ini berapa. Lihat. Ini sudut di dalamnya 45. Berarti kita harus sudut yang di luar. Nah, nanti cek sampai nanti bisa bikin gambar kapalnya. Oke, bentar. Oh, oke, Ciara. Nah, Ciara juga perhatiin. Tadi kita apa namanya? Si bendera itu besar penanya adalah 5. Nah, warnanya biru muda. Berarti kalau misalkan Ciara mau pakai nih forward di bawah ya. Forward 30. Nah, kalau kita jalankan, nah itu kan bendera tiangnya jadi warna biru juga. Seharusnya kan dia warna hitam, terus lebarnya cuma berapa nih lebarnya? Ketebalannya cuma 2. Berarti kita sebelum forward, Ciara bisa tambahkan dulu colornya black. Nah, nanti pen size-nya, pen size. Nah, tur ke 2. Nah, baru nanti dibikin forward dan seterusnya. Jadi dia udah beda. Nah, kayak gitu. Nanti sesuaikan dengan parameter, dicek-cek lagi.
Oke, Excel nomor 3 ya maksudnya. Oke, kalau untuk nomor 3 di soal itu 100 piksel. Berarti kalau 100 piksel itu adalah si sisi. Nah, coba Excel bikin sekarang itu sisinya berapa? Nah, ini 90. Sedangkan yang di soal itu adalah 100. Yang 90 hanya si sudutnya aja. Nah, kalau untuk nomor 4, itu yang bakal teman-teman tambahkan adalah setelah ubah fungsinya. Kalau dijalankan di awal itu pasti gambar bendera aja. Sedangkan seterusnya kita bakal diminta untuk bikin tiang dan kapal. Nah, teman-teman bisa lihat parameter kapal untuk bantu berapa aja sih sisi sama sudutnya. Nah, ini cara aku cek. Nah, yang udah benar itu kamu udah sampai ke tiangnya. Kemudian kamu udah left kan 90. Nah, setelah left kan 90, ini itu bukan forward 45. Kalau left 90 dia bakal belok ke arah kanan dari kita, cara. Sedangkan kalau kursor kan dia, kalau kita posisikan jadi si kursor, dia belok kiri itu adalah ke arah yang 105 itu. Berarti nanti kamu bisa ubah lagi forwardnya 105. Nah, dia udah sampai ke titik ini. Yang benar itu udah di titik yang ini. Nah, habis itu yang udah 105. Nah, kamu perlu ubah lagi nih left-nya, sesuaikan. Left itu left-nya, apakah dia left? Kalau left itu ke atas. Nah, kita kan ingin kapalnya ke bawah. Berarti kamu ganti left jadi right. Nanti kalau mau aturnya teman-teman dicek, jangan bikin codingannya panjang dulu, tapi dicek aja satu-satu. Ini udah benar belum pas digambar gitu. Jadi biar nggak pusing juga. Oke. Oke, kalau enggak ya yang menghadap ke arah kanan. Kamu udah sampai ke bawah ini. Jadi tinggal yang ke atas aja.
Oke, Danis. Aku cek ya. Nah, oke. Aku cek. Hmm. Danis, yang mau kita tambah, kamu jangan tambahkan yang di bagian bawah itu, tapi tambahkan di bagian fungsinya, yang ubah fungsinya. Nah, itu yang kita tambahkan. Mungkin kamu copy aja dulu codinganmu yang di bawah. Pakai blacknya ya. Color black, pindahkan. Nah, nanti kita cek kayak color black pen size 2 forward. Nah, forward ke bawah 30. Kamu yang benarnya aku cek dulu. Danis udah benar sampai ke sini udah. Terus yang ke arah ininya lagi. Ntar kita cek. Forward 30 udah, right 90, parameternya mana? Nah, right 90. Nah, habis itu forwardnya 45. Iya. Nah, leftnya lagi. Left Danis yang setelah forward 45 itu coba kamu perhatiin. Kita tadi sepakat ya bahwasanya sudut yang di dalam left dan right itu adalah sudut yang di luar. Selalu sudut yang di luar. Kalau dia sudut di dalam, kita pakai 180 dikurang 45. Nah, berarti yang ini kamu ubah. Oke, yang left 45 di baris Danis yang 16, baris ke-16 di codinganmu. Oke, Syara udah selesai nomor 4. Aku cek ya. Terus aku cek manual, udah benar. Nah, untuk Syara nomor 5 itu ada 3 kapal. Nah, dengan posisinya masing-masing. Berarti dia punya eh pen up, go to, pen down-nya. Berarti nanti cara secara logika bikin 3 buah. Misalkan ini, impor dulu from turtle, import semua. Nah, aku bikin komentar aja. Ini kapal satu, kapal 2, kapal 3. Nah, katanya kalau masalah codingan kapal, Ciara nggak perlu bikin lagi karena nanti Ciara tinggal panggil aja fungsi kapal ini. Nah, yang perlu diperhatiin itu adalah pen up, go to, dan pen down masing-masing si kapal. Kapal pertama ada di X, Y, 0, min 30. Nah, nanti habis itu Ciara jalankan fungsi kapal. Nah, berarti kita udah pakai fungsi si di nomor 4. Bentar, pakainya kamu kopikan dulu ini. Setelah import tadi ya, pakai lagi from turtle import all. Nah, angka awalnya kopikan dulu fungsi si kapal. Nah, kalau udah baru bikin kapal satu.
Mana? Bentar tadi. Kapal satu. Nah, misalkan kapal satu tadi pakai kita pen up dulu. Go to. Go-to-nya 0,-30. Habis itu pen down. Nah pen down nih. Nah, baru habis itu tinggal panggil aja fungsi si kapal yang ada di atas. Nah, baru nanti exit, terakhir kali exit on flag. Ini baru satu kapal. Nah, jalankan. Nah, kita udah bisa bikin satu kapal. Nah, terus bikin kapal lagi yang lain dengan posisi yang lain dan panggilnya fungsi yang ada aja gitu. Jadi di nomor 5 tinggal copy dev kapal yang udah teman-teman bikin tadi. Oke, kalau kapalnya satu kebalik, bentar. Kita bisa akali pakai bentar mana punya. Nah, misalkan nih aku jalankan ya. Nah, yang kebalik adalah kapal kedua. Berarti dia kayak gini. Bentar mana? Stop dulu. Saat kamu bikin gambar satu kapal, itu kursormu menghadap ke arah kiri. Terakhir posisi terakhir bikin kapal tadi, dia menghadap ke sebelah sini. Sedangkan pas bikin gambar yang kedua, kita harus dia menghadap ke kanan. Nah, kalau nggak gitu dia kebalik. Berarti setelah dari kamu kapal satu menuju kapal dua, itu kita perlu balikan kursor kita. Nah, balikan aja kursornya sebesar 180 derajat alias garis lurus gitu. Nah, berarti sebelum kapal 2 kamu tambahin mau belok left atau right. Oh, kok right bel. No, pokok sudutnya 180 derajat. Ntar aku coba. Mana dia? Ah, kayak gitu. Left 180 derajat. Nah, belok lagi nih gitu. Nah, kamu perlu juga ubah lagi. Tambah di bawah. Terus coba kita belokkan right. Bisa nggak satu kali? Nah, berarti kita perlu tambahkan satu lagi. Right, 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 right. Terus dulu.
Nah, oke, cara udah selesai. Ada Anies, aku cek Anies dulu. Oke, udah benar. Nah, oh ya, aku ada satu lagi tambahan. Nah, Danis juga kayak gitu, seperti yang aku jelaskan ke cara tadi. Kan antara kapal satu mau ke kapal dua itu dia kebalik. Nah, kenapa dia kebalik? Karena kursor kita setelah bikin gambar kapal itu menghadap ke arah kiri. Seharusnya kita harus ke kanan. Jadi kita perlu membalikkan kursor kita sebesar 180 derajat antara kapal satu dan kapal dua. Nah, silakan. Apakah kamu mau pakai left atau right? Dia sama aja. Left 180 gitu. Nah, nanti ke kapal 2, ke kapal 3 juga dibelokkan. Left 180. Nah, tambahan untuk tadi Ciara juga. Nah, kalau bikin gambar kan tadi agak lama tuh. Kita bisa mempercepat kursor untuk bikin gambar. Nah, pakai yang namanya fungsi speed. Nah, oh, belum ada ya di sini. Itu pelajaran untuk minggu besok, tapi kalau teman-teman mau pakai sekarang itu juga nggak apa-apa. Speed. Nah, nilai speednya eh, semakin besar nilai, misalkan speed 5 gitu. Coba. Nah, dia akan lama. Kalau misalkan kita perkecil speed 1. Oh, salah. Aku taruh speednya. Kita taruh speed di mana dia? Jangan di sini. Speed, speed, speed. Di atas aja. Speed 1. Dia akan lama. Speed 10. Nah, semakin besar nilainya, dia akan semakin cepat. Tapi rentang nilainya cuma sampai 10, teman-teman. Jadi dari 0 sampai 10. Oke, udah. Ya, teman-teman yang lain gimana? Apa butuh bantuan untuk nomor 4? Oke, ini ntar aku cek dulu. Adrian. Oke, Edsel. Kan dulu. Edsel, Edsel, Edsel. Nah, oke, Edsel. Nah, gambar awal kita itu kan gambar bendera. Nah, yang mau kita ubah adalah fungsinya, Edsel. Jadi, yang ada diubah fungsinya. Nah, kita taruh di bawahnya. Kenapa harus di dalam fungsi? Agar nanti kita mudah memanggil bikin kapal untuk soal selanjutnya. Nah, kalau aku perhatiin, Edsel bikinnya menggambar kapal 2 di bawah gitu kan. Nah, itu silakan nanti eh di-cut, ya di-cut aja. Jangan pakai exit on click. Exit on clicknya tetap di bawah. Nah, kamu pindahkan di dalam fungsi. Nah, ini tab 1. Color black. Oke. Habis itu, nah, kamu nggak usah pakai pen down di sini. Oke, pen size-nya 2. Fotonya ini enggak. Kita lanjutkan bikin gambar. Color black udah, pen size 2. Terus kamu forward
30 udah ke bawah. Nah, left 90. Kamu belokkan. Nah, panjangnya udah forward 105. Juga udah benar. Aku cek kayak gini aja. Bentar. Udah 105, udah sampai sini. Nah, tapi kan harapannya kapalnya ke sini ya, sudutnya. Nah, berarti kalau kamu ke arah sini, nah berarti ada yang salah dengan si sudut. Nah, kita cek left kamu kayak gini. Cek dulu parameternya. Mana parameter? Nah, parameter ke bawah itu sudut di dalam yang diketahui adalah 45. Nah, kita yang mau dipakai adalah sudut di luar. Kalau sudut garis lurus itu adalah 180. Nah, untuk mendapatkan sudut di luar, kita 180 kita kurang dengan 45. Nah, coba lagi kita tes dulu. Nah, ternyata gambarnya belok ke atas. Belok ke atas, kita inginnya adalah belok ke bawah. Nah, kita left, makanya dia ke atas. Kalau kita mau ke bawah, berarti kita ubah dia jadi right. Nah, kalau sudutnya udah benar nih, tapi arahnya yang salah. Jadi kita mau ke bawah, kita pakai right. Jadi kamu bisa mengibaratkan dirimu sebagai kursor tuh. Nah, kursor kalau dia menghadap ke sana, kalau belok ke kiri atau ke kanan, ke arah mana ya gitu. Nah, kalau misalkan kamu udah sampai nih ke arah ini, kita kan inginnya dia akan lurus gitu. Nah, kita posisikan diri sebagai si kursor. Berarti kalau kita mau ke arah lurus ini, berarti kita ke kanan beloknya. Nah, ke kanan coba lihat lagi. Berapa sudut? Sudut. Nah, sudut yang diketahui di sini adalah 135. Sedangkan yang kita butuhkan adalah sudut di luar. Jadi kita pakai tambah di bawah itu right 180 dikurang 135. Nah, sudutnya udah, terus garis panjangnya, alasnya ada adalah 80. Berarti kita pakai forward 80. Nah, coba lagi kita jalankan. Nah, kita udah sampai di bikin alasnya. Nah, habis itu kita lanjut ke belok yang di sini. Nah, Excel bisa lagi posisikan diri sebagai kursor. Kalau mau belok ke arah sini, berarti kita belok ke arah kanan lagi. Nah, belok lagi ke arah kanan, right. Sebesar ini masih sudutnya yang di luar, jadi 180 dikurang 135. 180, 135. Nah, forward lagi 50. Forward 50. Nah, habis itu ada sudut nih. Sudut kita ke arah kanan lagi. Berarti kita jadikan kursor ke arah kanan beloknya. Right. Sudut diketahui 45. Berarti sudut di luar 180 kurang 45. Nah, baru kita forward lagi sepanjang 45. Ini warna merah. Coba dulu. Nah, jadi gitu. Oke, Izan nomor 4 udah benar. Aku cek nomor 5. Oke, kamu lagi bikin nomor 5, lanjut aja dulu, nanti aku cek.
Oke, bentar Adrian, aku cek ya. Adrian, mau. Oke, Adrian udah benar. Kamu bisa lanjut nanti ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu copy si fungsi kapalnya aja. Habis itu baru bikin kapal satu, kapal 2, dan seterusnya. Oke, habis itu siapa tadi? Felix. Ah, bentar Felix. Felix. Felix nggak bisa lanjut ke... Oke, berarti harus aku cek dulu ya. Cek. Oke, bisa pakai 10 aja. Oke, udah. Oke, silakan Felix ke nomor 5. Nomor 4. Cek dulu. Oke, udah. Edsel. Oke, udah. Oke, Kaila. Oke. Kaila masih lanjut. Oke, aku cek ya Kaila. Right, 180 kurang 135. Oke. Nah, habis itu kamu forward 80 garisnya. Biar kapalmu punya alas sesinya yang 80 itu. Forward 80, kemudian lanjutkan lagi pakai sudut right 180 kurang 135, nanti pakai forward 50. Nah, jadi perhatiin, warna merah itu adalah forward. Nah, sudut adalah yang warna hitam, tapi itu sudut yang di dalam. Kita butuh sudut di luar. Oke, aku cek. Bentar, aku cek 50. Hmm. Nah, bentar, Kayla coba lihat di baris 20. Nah, baris 20 itu kamu ada ganda tuh. Seharusnya baris 20 itu yang forward 80. Jadi biar kamu nggak bingung, baris 20 dan baris 21 coba kamu komen dulu. Cara komen silakan nanti shift terus garis miring. Alias kita komentari dulu. Nah, itu kamu udah benar. Berarti yang dua ini silakan dihapus. Yang baris 20 dan baris 21. Karena itu ganda. Seharusnya itu adalah forward 80, bukan forward 50. Oke, bentar. Kalau yang tadi Kayla udah benar tuh. Cuma perlu dihapus yang... Coba balikin lagi deh. Kamu, apa sih? Control Z. Ntar aku cek dulu. Aku kasih batas aja ya. Pen size 20. Oke, udah forward 30.
Left 90, forward 105, belok right 180 kurang 45. Forward, nah forward yang 18 itu tetap forwardnya 50. Nah 18 aku kasih ya, kasih komentar baris 18 ini adalah 50 sisinya. 50. Habis itu dia ke bawah 180 kurang 135. Oke. Nah, habis itu baru yang 80 ini. 80, 80. Aku komentari lagi. 80 alasnya. Lalu habis itu right 180, 135. Nah, ini bukan 80 yang dua-dua, tapi itu 50 lagi. Bagian sisi kapal yang satu lagi. Nah, kalau dijalankan, nah dia udah kayak gitu. Nanti kamu tinggal bikin yang belok kanan terus yang 45 gitu. Nah, oke, udah. Oke, Kayla udah. Nanti untuk nomor 5, nah kamu kopikan itu si dev kapalnya nanti yang udah dibikin tadi. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu pakai from turtle import all. From turtle import all. Nah, baru kopikan si dev kapal aja. Oh, aku kehilangan. Terus dikopikan, baru nanti bikin kapal pertama, kapal kedua, kapal ketiga. Nah, pakai si pen up, go to, dan pen down. Bentar, cek. Mana ya? Aku cek ya, yang udah bikin nomor 5. Skip. Oke, ini Adrian. Kalau Adrian kamu kopikan codingan semuanya ya. Kamu bikin satu-satu. Nah, itu juga boleh, cuma terlalu panjang. Nah, kamu bisa mensederhanakan dengan cara, bentar, mana si cara tadi? Nah, cara kayak gini, panggil aja dev kapalnya, kamu copy dari soal sebelumnya. Nanti kapal satu, kapal dua, kapal tiga, pertama pakai pen up, go to pen down-nya. Nah, nanti tinggal panggil kapal aja. Terus nanti panggil kapal, panggil kapal. Nah, jadi codingannya lebih singkat dan lebih sederhana. Itu bisa cara kayak gitu. Kalau cara kamu tadi benar juga, cuma terlalu panjang gitu. Kita bisa mensederhanakan dengan cara kayak gini. Oke, teman-teman, udah 17.46. Bagi yang belum selesai, nanti bisa teman-teman selesaikan. Aku bakal cek nanti ya. Jadi, nanti bisa teman-teman selesaikan dulu. Aku balik ke slide. Nah, aku recap hari ini apa aja sih yang udah teman-teman pelajari. Nah, hari ini teman-teman udah belajar tentang modul turtle. Nah, jadi bikin gambar sederhana maupun nanti bisa kompleks juga, itu bisa pakai turtle. Nah, turtle tuh kalau bahasa Indonesia kita kan kura-kura. Nah, ada beberapa tadi fungsi yang bisa kita pakai di dalam turtle. Ada forward,
Nah, forward itu untuk jalankan bikin garisnya sepanjang apa gitu. Terus ada juga bikin sudut membelokkan kursor kita left atau right. Nah, habis itu bisa atur warna, color, kemudian bisa atur lebar pensil, pakai pen size. Kemudian kita juga bisa isi gambar pakai begin fill dan end fill. Terus kita juga bisa pindahkan posisi gambar. Misalkan kita bikin gambar yang banyak atau lebih dari satu, misalkan dua. Berarti ke gambar yang kedua kita perlu pindahkan posisi pena kita pakai pen up, go to, dan pen down. Nah, oke. Untuk hari ini kita belajar itu. Untuk besok kita masih lanjut turtle dan tentunya kita bakal bikin pola gambar yang eh kesulitannya bukan kesulitan. Sebenarnya bisa aja kita bikin yang gambarnya akan lebih kompleks daripada yang tadi gitu. Oke, sebelum aku tutup, kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu tentang penggunaan turtle? Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang turtle? Oke, bisa kirimkan untuk yang nomor 5. Bentar ya. Nah, nomor 5. Oke, Danis, makasih udah cukup. Bentar, nomor 5 dulu. Nah, nomor 5, Ciara. Mungkin codingannya aja aku kirimkan. Aku kirimkan di grup WA aja ya, teman-teman. Nanti untuk nomor 5 teman-teman bisa lihat lagi. Terus. Nah, oke. Kalau udah cukup, eh cukup sampai situ dulu pelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa on cam dulu untuk ambil absen. Oke, nggak apa-apa, Batiar. Oke, kalau nggak aku mulai aja ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ulang lagi. Felix baru muncul. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, kita lanjut di minggu depan. Sampai jumpa. Dan jangan lupa tugasnya diselesaikan.